sekali lagi perkuliahan kita di sore hari ini semoga ini lebih menarik ya, karena image processing itu adalah lebih banyak bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan image processing itu sendiri dan menarik sebetulnya untuk bisa disimak. Nah, harapannya teman-teman nanti silahkan lebih banyak interaktif dan bertanya. Jadi tidak hanya teman-teman yang mungkin teman-teman yang di Magister Sains Data yang justru malah banyak bertanya gitu ya. Harapannya sekarang teman-teman yang bukan dari Magister Sains Data bisa lebih banyak explore gitu. Mumpung Pak Iwan ada di sini dan nanti mungkin akan ditunjukkan beberapa hal yang langsung terkait dengan implementasi, nggak lagi cuma sekedar teori begitu ya, supaya teman-teman juga nanti mungkin lebih mudah untuk mengerti. Mungkin itu tanpa berlama-lama untuk waktu dan tempat saya akan berikan ke Pak Iwan Setiawan. Silahkan Pak Iwan, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya harap slide saya sudah kelihatan dan suara saya terdengar dengan baik. Sudah Pak Iwan, sudah. Selamat petang. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sekedar mengingatkan, jadi minggu lalu hal-hal ini yang kita bahas. Kita melihat sedikit tentang sejarah digital image dan video. Kemudian kita melihat beberapa contoh aplikasi. Kemudian kita juga melihat beberapa dasar-dasar digital image dan video, secara khusus tentang definisinya apa digital image dan video, terus bagaimana cara memperoleh atau menghasilkan digital image dan video, baik itu secara akuisisinya bagaimana, maupun mengubah menjadi besaran digital, yaitu melalui proses digitalisasi yang terdiri atas dua subproses ya, sampling dan kuantisasi. Ini yang minggu lalu, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan melihat beberapa permasalahan yang kita hadapi di digital image dan video, secara khusus dikaitkan dengan masalah analisis data. Oke, yang pertama, digital image dan video, kita bisa memandang dia itu sebagai sumber data itu dari sisi mana, gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebuah image atau video itu sebagai data karena kita bisa menganggap masing-masing pixel dari image atau video itu sebagai data. Jadi image dan video itu adalah sumber data yang datanya bersumber dari pixel-pixel image atau video tersebut. Data dari pixel itu apa aja? Ya, atribut-atribut pixel tersebut itu adalah data yang bisa kita olah, kita ubah menjadi informasi. Misalnya yang paling gampang adalah nilai pixel, ya, warnanya apa, atau kalau grayscale ya dia tingkat keabuannya apa, ya nilai pixelnya berapa sih? 250 kah, 15 kah, atau kalau berwarna R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Ya, itu satu data yang bisa kita ambil dari pixel. Kemudian posisi pixel tersebut. Mungkin kalau ada warna tertentu, warna merah misalnya, di posisi kiri atas itu mungkin artinya berbeda dengan kalau warna merah itu ada di posisi kanan bawah, misalnya seperti itu. Jadi posisi atau lokasi dari pixel-pixel itu, koordinat dari masing-masing pixel, itu juga merupakan data. Tidak lupa relasi satu pixel dengan pixel yang lain. Ya. Gampangnya kalau kita bisa lihat di misalnya di presentasi yang saya tampilkan di sini, kita bisa bilang itu ada huruf I, itu ada huruf O, ada huruf U, itu karena satu pixel dengan sebelahnya itu punya hubungan tertentu. Hubungan pixel-pixel yang menghasilkan huruf O itu berbeda dengan hubungan pixel-pixel yang menghasilkan huruf E misalnya. Di relasi antara pixel itu juga merupakan data.
Untuk video, karena ada dimensi berikutnya, dimensi waktu, maka relasi antar frame itu juga merupakan data. Sebuah benda di frame pertama ada di sini, di frame kedua ada di tempat lain, itu sesuatu yang juga merupakan sumber data. Nah, semua data ini bisa kita olah untuk menghasilkan informasi. Nah, satu catatan di sini, ukuran file itu belum tentu setara dengan jumlah data atau informasi yang dikandung oleh file tersebut. Tergantung pada atribut-atribut pixel tadi, hubungan letak pixel itu lebih mencerminkan kandungan data dibandingkan dengan ukuran filenya. Kemarin kita sudah ngomong tentang kompresi. Kalau saya punya image, kemarin saya tunjukkan ukurannya 7 mega, kemudian saya kompres menggunakan JPEG tinggal sekitar 800 kilo, ukuran filenya lebih kecil. Apakah informasinya tinggal 1/10-nya? Jawabannya adalah tidak. Ya. Informasinya berkurang. Kalau toh berkurang karena JPEG memang lossy, kalau toh ada yang berkurang itu berkurangnya sedikit dan di bagian yang tidak terlalu penting. Jadi kita harus bedakan antara, oh saya punya ukuran file besar, artinya informasi yang terkandung banyak, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke. Image data analysis, pertanyaan pertama, apakah kita punya cukup data untuk kita proses, untuk kita olah menjadi informasi? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita definisikan dulu enough data itu apa sih maksudnya. Ya. Enough data itu bisa artinya satu file itu punya data yang cukup banyak di dalamnya, tapi juga bisa apakah kita punya banyak file. Itu dua aspek yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya punya 1000 file image, berarti saya sudah punya cukup data. Belum tentu. Ya. Saya punya 2 atau 3 file, barangkali sudah cukup untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nggak perlu 1000. Di sisi lain, saya punya 1000, barangkali itu masih kurang. Ya. Nanti kalau teman-teman banyak bekerja di misalnya AI, deep learning, pattern recognition, kita mungkin ngomongnya puluhan ribu file untuk pelatihan misalnya, ya, atau bahkan lebih. Jadi sangat tergantung sangat tergantung aplikasinya. Di satu file sendiri juga tadi kan dibilang pixel itu adalah data. Apakah berarti lebih banyak pixel artinya lebih kalau kita mau cukup berarti pixelnya harus ditambah? Belum tentu juga. Ya, ada aplikasi-aplikasi di mana kita memang pengen lebih banyak pixel, tapi ada juga aplikasi-aplikasi di mana kita tidak butuh terlalu banyak pixel. Ya, jadi sangat tergantung aplikasi yang kita bicarakan itu apa. Nah, kesimpulannya adalah untuk beberapa aplikasi itu memang jumlah data itu kurang terus. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang lain, barangkali bukan cuma sudah cukup, tapi malah terlalu banyak. Kita perlu perhatikan hal seperti itu. Kita bisa kebanyakan data yang membuat pemrosesan kita malah jadi gagal. Oke. Nah, ini contoh pertama yang misalnya aplikasi transmisi data, ya, storage, streaming, dan seterusnya. Ini kita tantangannya adalah saya pengen ukuran filenya sekecil mungkin, tapi informasinya jangan hilang. Informasinya tetap. Informasi di sini misalnya yang kita rasakan ya, oh gambarnya masih tetap tajam, oh detailnya masih tetap kelihatan, dan seterusnya. Ya. Saya pengen resolusi 4K, 5K, dan seterusnya, tapi filenya kecil deh, supaya saya kalau nyimpen nggak terlalu besar, saya kalau download nggak terlalu lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jawaban untuk permasalahan ini sudah kita lihat kemarin, kompresi, ya, kompresi teknik atau algoritma kompresi, JPEG, MPEG, dan selanjutnya itu untuk video ya, H264, H265, HEF, VC, dan seterusnya.
Itu pada intinya kan seperti itu. Saya pengen kualitas tetap tinggi atau bahkan bisa lebih tinggi lagi, tetapi ukuran filenya itu mengecil. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk aplikasi seperti tadi data storage dan seterusnya ini kita pengen jangan gede-gede deh ukurannya, gitu ya. Jumlah pixel bukan jumlah pixel, jumlah ukuran filenya jangan gede-gede. Nah, tapi kita pengen gimana caranya menyimpan data itu supaya ukurannya tidak terlalu besar, tapi informasinya jangan hilang. Contoh yang kedua, ini sebuah aplikasi yang pernah saya buat pada waktu itu, pesanan dari teman-teman di pertanian. Aplikasi yang sederhana, tapi untuk mereka ternyata berguna, yaitu pengukuran luas permukaan daun. Jadi untuk mereka itu kalau luas permukaan daun itu ada artinya, gitu ya. Jadi, oh ini daun ini harusnya ukurannya idealnya berapa sentimeter persegi misalnya. Kalau kurang artinya apa, kalau lebih artinya apa. Saya kurang paham masalah itunya, tapi yang saya pahami adalah mereka butuh pengukuran luas permukaan daun. Nah, gimana caranya? Karena kita berdasarkan image, maka kita harus ambil image-nya dulu. Nah, jadi ini contohnya. Di sini ini daun yang di-scan, ya, di-scan, dan di situ bisa kita lihat bahwa detail-detail daunnya itu kelihatan cukup baik. Ya. Ada apa itu namanya tulang-tulang daunnya itu kelihatan, gitu ya. Detail-detailnya cukup baik. Nah, kalau aplikasinya ini adalah untuk membuat gambar daun untuk dinikmati manusia mungkin, atau untuk diperhatikan permukaannya seperti apa, maka dibutuhkan seperti ini. Detail-detail ini dibutuhkan. Tetapi kalau untuk keperluan kita tadi, mau mengukur luas daun, detail ini nggak ada gunanya. Malah mungkin bisa agak menyulitkan kita. Jadi variasi pixelnya ini saya nggak terlalu butuh. Yang saya butuhkan adalah pokoknya yang daun itu yang mana. Daerah yang daun itu yang mana. Sehingga bisa saya ukur luasannya. Resolusi sampai pada titik tertentu memang kita bisa memanfaatkan resolusi yang lebih tinggi. Ya, kalau kita scan dengan 150 dpi misalnya, maka ketelitian pengukuran kita lebih kecil daripada kalau 300 dpi. Tapi itu kembali, ketelitian yang dibutuhkan itu berapa sih? Misalnya hanya 0,01 cm persegi tingkat ketelitiannya, ya kita resolusi nggak butuh terlalu besar-besar. Tapi kalau kita memang butuh, toleransi saya sangat ketat, begitu ya. Kita butuh scanningnya dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, untuk aplikasi seperti ini, yang saya butuhkan hanya gambar seperti ini. Ya, pokoknya daerah yang daun itu yang mana? Dan ini menggunakan thresholding, kita pisahkan daerah yang daun dan daerah yang bukan daun. Daerah yang daun saya kasih pixel hitam, yang di luar daun saya kasih pixel putih. Terus luas daunnya gimana cara ngitungnya? Saya hitung aja jumlah pixel hitamnya berapa. Kalau saya sudah tahu jumlah pixel hitamnya berapa, saya tahu resolusi scannernya berapa, saya bisa hitung luas daunnya berapa. 300 dpi berarti ada 300 titik tiap inch. Jadi kalau di sini ada sekian pixel, maka saya tahu luasannya gimana dalam inch misalnya. Nanti bisa dikonversi menjadi sentimeter persegi atau meter persegi dan seterusnya. Oke, jadi di sini saya nggak butuh detail terlalu banyak. Yang penting mana daun, mana bukan. Saya bisa hitung luasan daun. Jadi ini salah satu contoh aplikasi di mana detail atau ada data yang nggak kepake. Saya hanya butuh sebagian dari data yang ada. Ya. Contoh berikutnya, misalnya mau pengenalan gender berdasarkan foto wajah. Nah, kalau kita mau mengenali gender berdasarkan foto wajah, ini ada banyak atribut yang bisa kita pakai. Ya, kalau teman-teman lihat foto orang, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Ya. Mulai dari
warna rambut misalnya, ya, warna baju, panjang rambut, bentuk wajah, dan sebagainya. Atribut-atribut ini masing-masing adalah data. Nah, tapi untuk aplikasi kita, data yang penting itu apa? Ya. Coba bisa dibayangkan, misalnya warna baju. Apakah ada hubungannya dengan gender? Apalagi zaman sekarang ya, cowok pakai pink nggak malu-malu. Ya, kalau zaman dulu mungkin cowok kok pakai pink. Jadi nggak relevan warna baju. Terus warna rambut misalnya, apakah kalau cewek itu warna pasti berwarna-warni, kalau cowok enggak juga gitu ya. Sekarang cowok juga warna rambutnya di warna macam-macam kadang-kadang. Jadi ini tidak relevan. Atribut ini tidak relevan, sehingga dia ada atau tidak ada, nggak ada gunanya buat kita. Oke, panjang rambut. Nah ini menarik, panjang rambut. Panjang rambut ini kira-kira relevan atau enggak? Nah di sini mungkin kita bisa berargumen mungkin relevan. Biasanya cewek itu rambutnya panjang, cowok rambutnya pendek, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada argumen yang ada kebenarannya gitu. Dibandingkan dengan tadi ya warna rambut atau warna baju misalnya. Jadi misalnya oke lah kalau gitu saya pilih atribut panjang rambut atau feature yang kita pilih adalah panjang rambut. Apakah itu akan berhasil? Ya. Nah, contohnya ini sekarang. Ini cowok apa cewek? Perempuan. Perempuan ya. Semua sepakat perempuan? Sepakat? Ada yang merasa ini pria? Pria itu, Pak. Pria, oke. Kenapa kok pria, kenapa kok wanita? Yang bilang pria kenapa, yang bilang wanita kenapa? Kalau berdasarkan rambut, bisa dibilang pria. Ini pria, oke. Kalau untuk Anda sendiri, kalau Anda tidak memperhitungkan rambut, ini pria atau wanita? Ini bisa saja pria, Pak. Kalau dari mukanya bisa saja pria. Karena kadang ada cowok yang mungkin karena make up atau apa, jadi kelihatan kayak cewek. Oke, good. Yang bilang ini wanita, kenapa? Dari bentuk muka, Pak. Lebih cocok ke wanita. Wanita, ya. Jadi kalau kita ambil feature mukanya lebih cocok ke wanita gitu ya. Nah, Anda menggunakan feature yang lain dari yang sedang kita pakai ya. Kalau yang kita pakai tadi kan panjang rambut gitu ya. Jadi kalau ini kita strict kita gunakan panjang rambut, ya orang ini pria karena rambutnya pendek. Tapi ground truth-nya apa? Ya ground truth-nya orang ini wanita. Ya, saya nggak tahu ada yang nonton serial ini atau enggak. Pada suka Star Wars nggak sih? Nggak ada yang suka Star Wars ya. Oke. Ini wanita. Nah, ini orang wanita. Tapi kalau kita strict ambil feature panjang rambut tadi, betul ini akan diklasifikasikan sebagai pria. Nah, kalau ini, pria atau wanita? Pria, Pak. Pria, karena wajah lagi. Iya. Ya, oke. Tapi kalau dari sisi panjang rambut, ini lebih panjang ya daripada yang tadi ya. Iya, betul, Pak. Rambutnya. Ya, jadi kalau kita strict tetap pakai panjang rambut, ya orang ini akan diklasifikasikan sebagai wanita karena rambutnya panjang. Gitu. Padahal ground truth-nya ya ini adalah pria. Gitu. Oke. Nah, dari sini ada dan dari contoh yang tadi tentang daun misalnya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan pertama. Pertama,
makin banyak data itu belum tentu makin baik untuk aplikasi kita. Contohnya tadi untuk daun, banyak detail malah akan bikin ruwet gitu. Karena daerah daunnya itu misalnya karena banyak detailnya berarti nilai pikselnya macam-macam. Buat keperluan saya, udah saya bikin satu warna aja sehingga algoritma penghitungan luasan saya jadi jauh lebih gampang. Atau tadi juga kalau kita menggunakan banyak fitur yang ada di foto seseorang, bisa bingung kita. Ya, ada cowok rambutnya panjang pakai baju cewek misalnya kayak gitu. Ya. Itu jadi membingungkan gitu ya. Detektor fitur wajah bilang cowok, detektor panjang rambut bilang cewek, detektor pakaian bilang cewek misalnya. Terus akhirnya kalau voting kalah, ini yang cowok kalah gitu ya. Hasilnya adalah klasifikasi yang keliru. Jadi makin banyak data itu belum tentu makin baik. Nah, dalam kasus wajah tadi, pengenalan gender tadi, bukan cuma makin banyak data belum tentu baik, data yang tidak relevan itu belum tentu membantu ya. Atau saya pertegas lagi, data yang tidak relevan itu tidak membantu, malah bikin problemnya jadi makin susah gitu. Ya. Anda mau mendeteksi gender, jangan perdulikan background-nya misalnya. Itu bikin Anda susah gitu. Data yang tidak relevan. Ya. Jadi itu bikin kita susah. Jadi data yang tidak relevan terhadap masalah yang sedang kita hadapi itu tidak membantu, malah bikin susah. Kemudian yang ketiga, ketika kita dihadapkan pada banyak kemungkinan atribut yang bisa kita proses untuk menyelesaikan tugas yang sedang kita hadapi, ketika kita harus memilih, ini kadang-kadang gampang, kadang-kadang tidak. Jadi kita harus hati-hati. Jadi contohnya, kalau kita memilih panjang rambut, relevan sih, ya, pada kebanyakan kasus mungkin relevan, tetapi dalam beberapa kasus ya dia tidak membantu. Sehingga kalau kita mau membuat aplikasi kita atau algoritma kita lebih robust, ya itu berarti bukan fitur yang tepat untuk kita pakai. Oke, ini beberapa hal yang bisa kita simpulkan sementara. Nah, kembali ke ukuran data. Ukuran data tadi sudah kita lihat beberapa hal yang bisa menjadikan masalah ke kita. Tadi ukuran itu bisa ukuran file ya, dan juga jumlah file itu bisa menjadi masalah ketika kita berhadapan dengan storage, misalnya, dengan bandwidth. Itu satu masalah. Dan ini di zaman sekarang boleh dibilang sudah relatively solved gitu ya, sudah terpecahkan dengan berbagai macam algoritma kompresi yang kinerjanya bagus sekali. Masalah yang kedua adalah masalah yang kita sebut dengan dimensionality problem. Dimensionality problem itu pada intinya adalah kita kebanyakan data. Kita kebanyakan data yang harus kita proses, sementara mungkin sebagian besar dari data itu tidak relevan dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Karena tidak relevan, malah bisa bikin persoalan lebih susah, tidak membantu. Oke. Nah, ini kalau yang masalah storage bandwidth ya sudah disampaikan tadi bahwa salah satu solusinya adalah kompresi, algoritma kompresi. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk menekuni kompresi, intinya adalah kita harus bisa memilih bagian data mana yang bisa kita buang, mana yang kita tetap simpan. Dan kita simpan dengan cerdas gitu ya, supaya ukurannya lebih kecil lagi.
Nah, ini biasanya kita menggunakan human visual model, kita buang data-data yang toh manusia tidak bisa terlalu lihat, sementara data yang benar-benar bisa kita lihat itu kita pertahankan. Hasilnya adalah, di contoh algoritma JPEG, image-nya tetap kelihatan bagus, tapi ukuran filenya berkurang. Oke. Dimensionality problem, ini solusinya adalah kita mengekstrak features. Features itu apa? Features ini adalah bagian dari data yang kita sedang proses, yang paling pas untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Oke. Tadi kita sudah lihat contohnya adalah panjang rambut misalnya. Dari segala macam atribut yang bisa kita ambil dari gambar seseorang, yang agak relevan adalah panjang rambut. Kita tidak peduli bajunya warna apa, rambutnya warna apa, yang penting panjangnya berapa. Jadi kita sudah memperkecil apa yang harus kita olah. Nah, jadi kita ketika mau menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, itu menggunakan features tadi, bukan keseluruhan data, bukan keseluruhan image yang kita pakai, tapi subset dari situ. Kita akan lihat case study. Ya. Saya mau mendeteksi ceritanya, memutuskan di sebuah potongan image ukuran 24 kali 24 pixel, kecil ya, 24 kali 24 pixel, tidak berwarna, itu ada wajah atau tidak. Jadi tasknya itu, ada potongan image ukuran 24 kali 24, kita harus memutuskan apakah ada wajah di situ atau tidak. Oke. Nah, atribut yang kita punya di sini adalah lokasi pixel. Ya, jadi dia koordinat berapa dan nilai pixel, ya, gray levelnya. Karena ini grayscale, gray level, nilai pixelnya berapa. Nah, untuk ukuran 24 kali 24 pixel, jumlah kombinasi yang mungkin itu kira-kira 256 pangkat 24 pangkat 2. 256 pangkat 24 pangkat 2. Jadi kira-kira ada 1,4 kali, itu saya bahkan tidak tahu itu satuannya apa ya, 10 pangkat 1387 macam kombinasi yang mungkin. Nah, kita tidak mungkin mengecek semua kombinasi. Semua kombinasi ini kalau kita butuh 1 nanosecond untuk mengecek satu kombinasi, maka kita butuh waktu yang lebih dari 10 pangkat 1200 kali lebih tinggi daripada umur jagat raya. Katanya kan Big Bang itu kan sekian 13 miliar tahun yang lalu, kalau nggak salah. Katanya begitu. Ya. Jadi kita butuh waktu itu 10 pangkat 1200 lebih panjang daripada umur jagat raya sekarang. Jadi tidak mungkin kita cek satu persatu. Nah, secepat apapun komputer, tidak mungkin. Tapi face detection sudah kita pakai sekarang. Nah, jadi ada solusi untuk itu. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah kita tahu bahwa tidak semua kombinasi pixel itu bisa membuat wajah. Tepatnya, kita tahu bahwa hanya sebagian kecil dari kombinasi pixel, ya, pixel dengan warna ini terletak di koordinat ini, sebelahnya pixel warna ini dengan koordinat tertentu, hanya ada sebagian kecil yang bisa menghasilkan wajah. Ini contoh kombinasi pixel yang jelas-jelas bukan wajah. Dan ini ada banyak sekali. Sehingga kita hanya membutuhkan atau kita harus mengidentifikasi kombinasi seperti apa yang mungkin menunjukkan ada wajah di sini. Jadi kita mencari features, kita mencari pattern, kita mencari pola tertentu yang kombinasi seperti itu mungkin mengindikasikan adanya wajah. Nah, salah satu
algoritma pendeteksi wajah yang paling terkenal, saya rasa sudah pernah dengar, adalah algoritma Viola-Jones. Salah satu yang paling terkenal. Viola-Jones itu menggunakan fitur-fitur seperti yang kita lihat di sini. Jadi dia mengambil kombinasi-kombinasi pixel seperti itu untuk membuat seleksi awal, gitu. Seleksi awal apakah kemungkinan ada wajah di situ atau tidak. Kalau beberapa fitur tertentu itu tidak ada dalam kotak yang sedang diperiksa, maka bisa diputuskan bahwa oke, tidak mungkin ada wajah di situ. Ya. Contohnya misalnya di sini ada pola yang seperti ini ya, putih hitam putih gitu. Ketika kita cek di gambar seperti ini, udah jelas tidak ada. Gitu ya. Tidak ada berarti kita bisa bilang, oh nggak mungkin ada wajah. Nah, di tempat yang lain ini barangkali kita bisa menemukan mirip seperti itu, sehingga kotak-kotak seperti ini nanti perlu dicek lagi. Tapi fiturnya bukan cuma satu. Fiturnya bukan cuma satu, jadi kita punya beberapa fitur. Kalau semuanya itu ditemukan, atau sebagian besar ditemukan, baru kita akan diputuskan bahwa di situ ada wajah. Nah, pola-pola seperti ini kok bisa digunakan untuk deteksi wajah ya. Jadi kita bisa lihat di sini pola gelap terang, gitu ya. Gelap terang. Nah, pola seperti ini bisa dipakai untuk memperkirakan di situ ada wajah karena kalau wajah seperti ini biasanya pencahayaan agak dari atas, gitu ya. Dan mata kita biasanya itu agak lebih cekung daripada hidung dan pipi. Sehingga hidung dan pipi ini akan lebih terang daripada daerah mata, daerah hidung yang di atas ini juga agak ke dalam, sehingga dia biasanya lebih gelap daripada daerah hidung yang agak bawah dan pipi. Sehingga kalau kita menemukan daerah yang gelap di atas, terang di bawah, ini mungkin mengindikasikan ada daerah mata. Sehingga kotak ini menjadi kandidat untuk diproses lebih lanjut. Oke, ini satu contoh. Contoh yang lain seperti ini, dari hidung itu agak di depan, sehingga dia relatif lebih terang dibandingkan pipi. Atau fitur ini juga bisa naik sedikit, jadi mata agak ke dalam dibandingkan hidung bagian sini ya, yang agak lebih menjorok, sehingga ini lebih terang daripada pinggir-pinggir. Nah, sehingga kalau ada pola seperti ini kandidat bahwa di situ ada wajah. Jadi kita nggak ngecek semua kombinasi yang mungkin, kita hanya ngecek beberapa fitur aja. Masih ada lagi fitur-fitur Viola-Jones, nanti silakan teman-teman cari di internet atau di mana untuk tahu persisnya fitur-fitur apa yang digunakan oleh Viola-Jones. Nah, menggunakan cara seperti tadi, itu dari 1,4 kali 10 pangkat 1000 sekian tadi, jumlah kandidat yang mungkin itu bisa dikurangi sampai 160.000. Sampai 160.000. Sudah pengurangan yang jauh lebih banyak, ya. Jadi dimensi problem kita sudah kita kurangi cukup banyak, tapi masih banyak. Gitu. Sudah kita kurangi banyak, tapi tetap masih banyak. Sehingga kita butuh cara lagi untuk mengurangi lagi 160.000 kandidat tadi. Nah, di Viola-Jones menggunakan AdaBoost atau Adaptive Boosting untuk mencari fitur yang paling kuat. Jadi dia akan pilih sekian jumlah yang paling kuat untuk tetap diproses karena diduga kemungkinan ada wajah. Dari sini dari 160.000 dikurangi lagi menjadi 6.000. Untuk satu kotak 24x24, 6.000 kandidat dicek satu-satu masih visible. Masih visible. Itu kalau di hitungan berapa ya, sepersekian
Bahkan 1 milisecond pun 6 detik gitu. 1 milisecond pun 6 detik. Tapi kalau kita lebih cepat lagi, komputer sekarang lebih cepat, bisa jauh di bawah 6 detik. Nah, tapi masalahnya adalah aplikasi kita jarang-jarang kita disuruh ngecek satu kotak ada wajah atau tidak. Aplikasi kita biasanya adalah ini ada gambar, wajahnya ada di mana. Ya. Sehingga kalau seperti itu, maka kita harus ngecek kotak di seluruh image. Nah, bayangkan kalau image-nya resolusinya besar. 24 kali 24 kita cek, geser, 24 kali 24 kita cek, masing-masing 6.000 feature, 6.000 feature, 6.000 feature. Ini bisa masih jadi lama sekali. Nah, tapi kita kembali menggunakan fakta bahwa sebagian besar dari daerah image itu tidak mengandung wajah, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Ya. Misalnya kalau kita sangat close up, ya itu mungkin memang satu frame itu isinya wajah semua. Tapi kalau enggak, sebagian besar itu bukan wajah. Sehingga Villagers menggunakan cascade classifier, dia mencari daerah-daerah yang begitu kemungkinan tidak wajah, enggak diproses lebih lanjut. Ini kayaknya bukan wajah deh. Baru satu feature yang dicek, ini kayaknya bukan wajah deh. Udah, di-discard ya, dibuat. Hanya yang, oh kalau feature ini ada, oke, kalau gitu saya proses lebih lanjut. Feature ini ada, saya proses lebih lanjut. Gitu. Ya. Jadi kira-kira algoritmanya seperti ini. Jadi ada input, kita cek feature yang pertama, tidak ada langsung bukan face. Kalau ada, oh mungkin face. Kita cek feature kedua. Kalau gagal, reject. Ya, terus sampai tergantung kita mau cek berapa feature. Kalau lolos semua, baru kita bilang, oke, daerah image di situ mungkin wajah. Jadi kita bisa proses lebih lanjut untuk memastikan apakah itu wajah atau tidak. Oke, nah ini ada contoh ya, hasil pendeteksian wajah menggunakan Viola Jones. Dengan setting tertentu, saya lupa dulu saya bikin ini settingnya persisnya apa, parameternya apa, saya terus terang lupa. Kita lihat di sini ada 3 orang yang miss, wajahnya nggak terdeteksi. Ada 3 orang yang miss, tetapi kita juga lihat tidak ada daerah yang bukan wajah dibilang wajah. Jadi di sini ada 3 miss detection, tapi tidak ada false alarm. Tidak ada daerah yang bukan wajah tapi dibilang wajah. Oke. Nah, kalau kita tidak puas dengan kinerja seperti ini, kita bisa ubah-ubah parameternya. Ubah-ubah parameternya, hasilnya bisa jadi seperti ini. Ya. Ada semua wajah kena sekarang, ya, tidak ada wajah yang tidak kena, tapi ada beberapa daerah yang somehow dianggap mungkin adalah wajah. Kalau buat saya, yang kotak yang ini, yang sebelah kiri atas ini yang paling saya bisa maklumi kalau ini dianggap wajah. Seolah-olah ada mata di sini, terus ada hidung di sini. Oke. Untuk yang lain, tidak tahu saya kenapa kok dianggap ada wajah di situ. Ya, jadi di sini kita tidak ada miss detection, tetapi ada false alarm. Nah, mungkin bertanya, lah mungkin nggak kita menemukan setting parameter yang perfect gitu ya, tidak ada miss, tidak ada false alarm? Jawabannya adalah mungkin bisa, mungkin tidak, karena tergantung banyak hal. Salah satunya adalah kondisi image-nya sendiri seperti apa. Nah, kalau kita bergerak di bidang pattern recognition seperti ini, biasanya kita masih tetap harus trade off. Ya. Kita tetap harus memperhitungkan bahwa mungkin saya akan tidak perfect, ya. Tapi sekarang antara false alarm dan miss detection ini, mana yang harganya lebih mahal buat saya? Harga di sini bisa dilihat sebagai akibat. Ya. Akibatnya mana yang lebih parah buat saya? Ya. Contoh, kalau saya mau mendeteksi teroris,
mana harga yang lebih mahal buat saya, ada teroris lolos, atau saya nangkap orang yang sebetulnya tidak bersalah. Nah ini tidak semudah itu kita bisa bilang lebih baik nangkap orang tidak bersalah atau lebih baik meloloskan teroris gitu ya, karena ini konsekuensi hukum dan segala macamnya itu harus dibahas dengan detail ya. Jadi di situ kita bisa tune sistem kita cenderung ke false alarm atau cenderung ke misdetection. Oke, dan itu masing-masing aplikasi bisa berbeda. Oke, jadi ini contoh kasus deteksi pajak. Kalau tertarik, ini paper yang membahas tentang Viola Jones face detection algorithm, kurang kecil. Oke, bisa dicari di internet. Oke. Fiturnya apakah harus seperti tadi? Belum tentu. Ya. Misalnya bisa saja fiturnya adalah warna. Misalnya. Jadi ini contoh fiturnya adalah warna. Jadi ini misalnya dia ngeklik warna hijau, kemudian ya udah sistemnya mencari yang pokoknya warnanya hijau. Kalau yang merah, ya dia pokoknya warna merah gitu ya. Dia hanya mencari pixel-pixel yang warnanya merah. Dia nggak peduli bentuk, dia nggak peduli tekstur, dia nggak peduli apa-apa. Pokoknya merah atau enggak. Ini contoh kasus yang lain. Contoh kasus yang lain misalnya seperti ini, ya, masih sama. Dia menggunakan warna. Gitu. Cuman mendeteksi apakah pixelnya warnanya memenuhi RGB tertentu atau tidak. Dan di sini sudah bisa kita lihat bahwa menggunakan fitur seperti itu, sederhana seperti itu, kita juga bisa melakukan kayak tracking. Ini karena dia tidak ada fitur bentuk, ya, jadi pokoknya ya apa aja yang warnanya sesuai ya udah gitu. Ya. Kalau ada yang abu-abu, pusing dia. Ini apa sih warnanya? Ya. Fitur warna seperti ini bisa kita gunakan, tapi ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pencahayaan lampu yang digunakan ketika kita ngambil ini, karena tidak ada lampu yang benar-benar netral. Dia pasti memberikan tint tertentu, dan ganti lampu bisa mengacaukan settingan ini. Oke. Hal yang lain misalnya kalau kita mau mengenali emosi ya, facial emotion recognition. Kita tidak perlu melihat secara detail matanya itu detailnya seperti apa. Tapi kita cukup mengidentifikasi daerah-daerah di wajah yang akan berubah kalau ekspresi berubah. Ya. Misalnya contoh kalau mulut misalnya, ya, mulut itu kalau ujung-ujungnya ke atas, oh senyum. Kalau ujung-ujungnya ke bawah, nangis atau apa, sedih. Kan. Ya, jadi kita nggak daerah-daerah yang lain kita
cuekin gitu ya. Telinganya gimana, masa bodoh. Rambutnya gimana, masa bodoh. Kita hanya pedulikan titik-titik tertentu. Dan ini sekali lagi mengurangi dimensi persoalan kita, karena jumlah titik yang kita jadikan sumber data jadi berkurang. Nah, sudah ada contoh aplikasi seperti itu. Akurasi saya angkat tangan gitu ya, akurasi saya angkat tangan karena itu tergantung orangnya bisa acting atau tidak, tapi paling enggak dia hanya dengan menggunakan beberapa titik tertentu itu dia bisa mengidentifikasi emosi. Okay. Titik-titik penting itu juga tidak cuman untuk recognition wajah saja, emosi saja, tapi misalnya juga ini gait itu cara orang berjalan. Kalau saya mau mengidentifikasi cara orang berjalan, saya tidak menggunakan seluruh data tubuh yang nggak penting gitu. Kalau cara orang berjalan itu kita pentingnya adalah posisi tangan, kaki, dan kepala misalnya, ya kita gunakan skeleton seperti ini. Hanya titik-titik tertentu ya, pundak, siku, kemudian pergelangan tangan dan tangan misalnya, terus ada kepala dan bagian atas leher dan seterusnya. Ini data-data situ saja yang kita gunakan. Gait recognition ini bisa untuk macam-macam, untuk orang-orang yang tertarik di dunia kesehatan, ini bisa untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan-kelainan medis. Untuk yang tertarik di security, ini bisa juga digunakan sebagai mengenali seseorang. Jadi seseorang itu cara jalannya itu khas. Jadi kita bisa mengenali orang ini siapa dengan menggunakan gait-nya. Ada contoh di mana ini digunakan untuk mengenali orang, ya, tapi tidak menggunakan wajah, tapi menggunakan cara orang itu berjalan. Kenapa ini menguntungkan? Karena kalau wajah itu untuk privacy ada masalah. Kalau kita nyimpan data wajah itu kadang-kadang orang akan keberatan. Tapi kalau cara berjalan ini lebih tidak mengganggu privacy. Jadi bisa kita lihat videonya. Oke, jadi itu menggunakan gait analysis untuk mengenali orang. Orang tertentu kayaknya gampang ya, yang kepalanya agak botak tadi langsung 2 kali dia lewat dikenali benar. Tapi kalau temannya tadi sempat diidentifikasi sebagai orang yang salah, barangkali cara jalannya mirip. Untuk mengenali hand gesture juga seperti itu ya. Kita tidak butuh pixel-pixel yang membentuk tangan kita, tidak butuh. Yang penting daerah-daerah yang mewakili
posisi jari misalnya. Nah, itu yang penting. Jadi kita hanya ambil skeletonnya juga. Ya. Kita tidak ambil seluruh data pikselnya. Gitu. Nah, karena kalau tidak relevan, itu nggak membantu. Ya. Salah-salah malah bikin masalah jadi lebih besar. Ya, jadi ada demo juga dari Google, bisa kita lihat. Oke, jadi ini contoh aplikasi yang lain di mana kita mengurangi data yang kita olah dengan cara mengambil titik-titik tertentu saja. Ya, sebagian dari data yang kita punya, kita pilih, kemudian itu kita proses lebih lanjut ya, dengan neural network dan segala macam. Oke, itu yang pertama. Permasalahan dimensionality. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang disebut dengan semantic gap. Semantic gap itu perbedaan antara bagaimana kita manusia mengolah informasi visual dibandingkan mesin. Kita itu secara tidak langsung mengolah informasi itu secara whole picture, gitu. Kita bisa lihat secara whole picture. Sementara mesin biasanya bagian per bagian. Itu permasalahan yang kita hadapi. Nah, salah satu contoh yang nanti akan kita lihat, ini adalah masalah ketika kita mencoba memformulasikan query. Jadi kita nyari image misalnya, cari gambar, itu kita nanya apa ke search engine. Ini kadang-kadang menghasilkan image yang diambil oleh search engine itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang kita mau. Ya. Nah, ini gimana cara kita? Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan feature extraction tadi. Nah, jadi kita hanya lihat beberapa bagian dari data image itu yang kita gunakan sebagai kunci untuk mendefinisikan image itu apa. Ini bisa dipakai ketika kita mau mencari image. Ini karena jumlah image di dunia ini sudah banyak sekali. Kalau kita mau cari secara manual, itu nggak mungkin. Ya. Kita terlalu
buang waktu. Ini contoh, saya mau mencari image seperti ini. Ini image sebuah balon udara, ada hiasan kayak kacamata hitam, gitu ya, di latar belakang biru. Kalau saya mau mencari gambar ini atau gambar yang seperti ini, itu gimana caranya? Mencari gambar ini yang persis seperti ini, mungkin malah relatif gampang. Logikanya gampang. Kita bandingkannya itu gampang. Ya. Kita nemu gambar, kita kurangi, kalau hasil pengurangannya 0, ketemu. Tapi kalau yang mirip, misalnya balon ini tapi difoto dari sisi yang agak lain, atau dia zoom lebih dekat atau zoom lebih jauh, itu yang susah. Nah, gimana kita bisa mencari gambar yang seperti ini? Ada beberapa opsi saat ini. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan feature warna. Tadi kita sudah lihat ya, warna itu bisa kita gunakan untuk mencari sebagai salah satu feature untuk mengurangi jumlah data yang sedang kita olah. Menggunakan feature warna, kita nggak dapat apa-apa. Kita nemu yang persis sama. Ya, sekali lagi saya tadi sampaikan, kalau kita mau yang persis sama itu relatif sederhana malah. Tapi kalau yang mirip atau benda yang sama tapi difoto dengan cara yang lain, itu yang susah. Nah, kalau kita menggunakan feature warna, kita lihat di sini, tidak dapat apa-apa kita. Karena masih rada nyambung yang ini, ya, sama-sama balon udara, tapi ya tidak mirip sama sekali. Gitu. Ya, cuman kemiripannya hanya ya dia balon udara. Yang lainnya nggak nyambung sama sekali. Ada boneka, ada orang lagi lari di pantai, ada gunung, ada kapal, nggak nyambung. Ini karena ya komputernya nggak salah. Terus kamu suruh warna seperti itu, RGB seperti itu, ya ini yang saya temukan gitu. Tapi karena komputernya nggak bisa ngerti apa itu balon dengan ada kacamatanya, ya dia pokoknya yes, yang biru saya kasih. Jadi ini contoh semantik gap. Komputer melihat dengan warna, untuk kasus ini, kita melihat nggak cuma warnanya aja. Ini contoh yang pertama. Oke, agak lebih canggih, kita pakai Google. Pakai Google dengan cara saya deskripsikan, saya mau cari apa sih? Gitu ya. Saya bilang di situ hot air balloon with sunglasses and blue sky. Search engine-nya Google itu kan sudah boleh dibilang yang termasuk yang paling bagus ya saat ini. Tapi bisa kita lihat di sini hanya hot air balloon-nya dan blue sky-nya boleh dibilang itu yang ketemu. Tapi tetap kita ya nemunya cuman hot air balloon aja. Bedanya di sini atau lebih bagusnya di sini adalah semuanya ini hot air balloon. Gitu. Nggak ada boneka, nggak ada gunung, nggak ada apa. Ya, tapi ya tetap belum nyampe, ya. belum berhasil. Nah ini ada kemungkinan beberapa hal yang membuat ini nggak jalan gitu ya. Badly formulated query, apakah kata-kata yang saya gunakan ini kurang pas? Bisa jadi. Bad parsing, ketika query ini masuk ke search engine-nya, mereka nge-parse ini ya, mereka lihat kata per kata ini enggak benar. Atau language modelnya yang enggak pas. Tapi kemungkinan yang paling besar adalah masalah semantic gap. Kita dan komputer melihat gambar dengan cara yang berbeda. Oke. Pakai Google lagi menggunakan Google Lens. Google Lens. Kita search by example. Search by example. Ya tetap kita tidak melenceng terlalu jauh, tapi ya enggak ini juga enggak apa namanya, enggak benar juga ya. Paling mendekati barangkali ini. Ya. Ini unik ya, sama-sama balon udara pakai kacamata. Kalau yang lainnya ini kan sekedar ya ini balon udara gitu.
Jadi tetap nggak 100% berhasil. Dan ini hanya bisa jalan kalau kita memang sudah punya image-nya. Gitu. Saya mau cari sesuatu yang mirip ini. Tapi kalau kita nggak punya, cuman angan-angan kita mau mencari sesuatu, ini nggak bisa jalan karena kita nggak punya contohnya. Oke. Terus ada lagi yang ini, sketch based image query. Kita membuat sketsa, kemudian kita suruh komputernya nyari. Gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk beberapa objek cukup berhasil. Sepeda di sini, ini boleh dibilang ketemu semua. Ketemu semua. Walaupun mungkin ada yang bilang, oh tapi itu sepedanya jenisnya nggak pas gitu ya. Misalnya yang pertama ini bukan itu yang tak maksud misalnya seperti itu. Tapi kalau kita cuma ngomong sepeda, ya dapat. Kuda ini juga oke ya, kecuali ini kuda juga. Ini saya pikir keledai. Tapi dapat lah gitu. Tapi untuk yang lain ada yang cukup parah gitu ya. Misalnya ini maksudnya adalah pohon palem sepertinya, tapi malah ketemu bunga. Ketemu ini saya nggak tahu gimana bisa ketemu ini apa namanya orang di depan piramid. Yang lain tidak separah itu, misalnya ini Menara Eiffel kok bisa nemu Menara Pisa, bisa nemu piramid di Amerika Selatan gitu ya, nggak tahu kenapa. Arc de Triomphe ini juga secara umum bisa nemu, kecuali ini terakhir entah kenapa kok ketemu, dan seterusnya. Ya, jadi kita lumayan, tetapi ya belum 100% benar. Dan catatan satu lagi di sini adalah kita harus bisa gambar. Meskipun cuma sketsa, tapi kita harus bisa gambar. Kalau problemnya di kita nggak bisa gambar, gitu ya. Ya barangkali maksud kita mau nyari kuda, keluarnya beda barangkali karena gambar kita saking jeleknya. Oke. Ada website, saya lupa namanya, barangkali teman-teman tahu. Ada website di mana kita bisa bikin sketsa gini, terus AI-nya nebak. Gitu. Saya lupa tapi namanya. Ya lumayan fun sih itu untuk main-main. Gitu. Kadang-kadang benar, kadang-kadang ya errornya jauh. Oke, coba Anda cari-cari deh. Itu ada apa, website saya lupa. Oke. Terus gambar ini misalnya. Gambar ini gambar yang ambigu. Dan butuh pengalaman hidup untuk bisa ngerti ini apa. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau ada apa di gambar ini? Ada yang tahu? Ada objek apa di gambar? Gak ada yang bisa lihat sesuatu di gambar ini? Ada hewan kah, Pak? Ya, betul. Ada hewan. Hewan apa? Sapi atau kerbau? Papai atau kerbau. Oke. Ada lagi yang bisa melihat sesuatu? Nggak ada? Oke. Benar, ada hewan di sini. Ini ada hewan di sini. Tapi ini anjing, ya, anjing Dalmatian. Kakinya 1, 2, 3, 4. Ini ada buntutnya, kepalanya di sini. Ini untuk manusia aja tidak gampang, ya. Tidak semua orang bisa melihat. Apalagi untuk komputer. Karena salah satu definisi dari sebuah objek itu ada batas antara objek dengan background. Entah itu karena perbedaan warna, karena perbedaan tekstur atau apapun. Ya, itu biasanya seperti itu. Ada batas antara objek dengan background. Ini nggak ada sama sekali. Kita butuh pengalaman hidup, makanya saya bilang di sini ya, butuh life experience. Karena kita pernah melihat hewan, kita pernah melihat apa, sehingga kita bisa membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Misalnya kakinya di sini, ini nggak ada loh garis yang membuat secara tegas membuat itu kaki, nggak ada.
nggak ada batas tegas seperti itu. Tapi karena kita punya pengalaman hidup, pernah lihat objek yang mirip-mirip, maka kita bisa bilang seperti itu. Dan ini salah satu masalah besar ketika kita suruh komputer mengidentifikasi. Bukan saya bilang tidak bisa, ya, tapi ini sangat tidak. Oke. Nah, untuk mengatasi semantic gap ini, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah sama seperti dimensionality problem tadi, kita ekstrak feature yang sangat khas ke objek atau apapun yang sedang kita olah, gitu. Ya, supaya data-data yang lain cuek. Kalau warna tidak butuh, warna kita hilangin. Kalau tekstur nggak butuh, tekstur kita hilangin. Kita hanya butuh titik-titik yang hanya kita olah, titik-titik yang kita butuhkan. Tadi gesture tangan yang kita butuh hanya skeleton aja. Saya tidak peduli ini tangan warnanya putih, kuning, merah, hijau, saya tidak peduli. Yang penting adalah relasi antara titik yang bilang ini jari telunjuk, jari tengah dan seterusnya. Itu yang saya butuhkan untuk saya mengidentifikasi ini tangan terbuka misalnya, oh ini jempol ke atas dan seterusnya. Nah, semantic gap ini makin lama makin menyempit, tapi belum nutup. Tapi makin lama makin menyempit. Salah satu contoh yang bisa kita lihat itu adalah di AI image generator. Kalau kita men-generate image, kita suruh men-generate image, hasilnya lumayan. Ya. Terutama kalau image yang kita deskripsikan itu biasa-biasa aja, jangan terlalu aneh-aneh. Nah, itu hasilnya sudah lumayan, jadi dan saya rasa makin hari akan makin baik. Tapi ada catatan yang harus kita ingat juga bahwa bisa membuat gambar sesuai deskripsi itu beda dengan bisa melihat gambar kemudian menyesuaikan dengan deskripsi atau melihat gambar kemudian membuat deskripsi. Salah satu di antara kalian yang bikin paper tentang itu, kalau ada gambar kemudian disuruh menceritakan gambar itu, hasilnya bisa ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Itu dua hal yang belum tentu sama. Ini contoh kalau untuk generate hasilnya sudah cukup bagus ya. Jadi ini pakai Pixlr. Saya buat query-nya adalah Green Valley with river flowing and mountains in the background. Ya, hasilnya sesuai lah ya. Saya bilang seperti itu, bukan dibikinin gambar ayam, bukan bikin gambar perkotaan atau apa, sesuai. Dan ini AI-nya pasti bukan AI Indonesia. Kalau AI Indonesia pasti nanti gambarnya gunung segitiga gitu, terus ada sungai di tengah, pinggirnya sawah. Itu pasti kalau AI Indonesia pasti seperti itu. Karena ini AI bukan di Indonesia ya, jadinya agak beda. Ya. Jadi ini contoh yang ketika kita mau suruh generate itu sudah oke. Tapi kalau ini suruh AI suruh menceritakan apa yang dia lihat, itu hasilnya mungkin bisa oke, bisa kadang-kadang error juga. Tapi teknologi semakin bergerak ke sana. Jadi penelitian di bidang ini juga menarik, menantang. Oke, ini mungkin slide yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Secara ringkas, apa yang kita bicarakan di part 2 ini, kita bisa melihat image dan video sebagai data source. Kita bisa melihat dia sebagai sumber data, atau kita bisa melihat image dan video itu sebagai, ya dia adalah data. Apa saja data yang bisa kita tarik dari situ? Pixel attribute, posisi, warna, dan sebagainya. Hubungan antar pixel. Dengan antar pixel itu adalah data juga. Dan untuk video, hubungan antar frame itu juga adalah data. Makin banyak data, belum tentu makin baik. Ya, kalau Anda ngomong soal pelatihan neural network dan segala macam, ya saya butuh puluhan ribu kalau perlu data latih. Ya. Tapi tidak semua aplikasi
membutuhkan seperti itu. Ya, sangat tergantung pada kita persoalan yang sedang kita hadapi apa sih. Ya. Kenapa makin banyak data? Belum tentu lebih baik karena satu masalah storage. Kemudian data yang tidak relevan itu bisa jadi noise, malah membuat susah pengenalan, atau setidak-tidaknya kalau tidak membuat susah, tidak mengganggu proses pengenalannya, membuat lebih susah processing. Jadi kita butuh bukan quantity of data saja, tapi quality. Kalau perlu jumlahnya dikit aja, tadi contohnya skeletonnya aja, tapi kualitasnya bagus, menunjukkan relasi yang relevan. Kalau kita mau jari ya menunjukkan relasi antara jari itu dengan telapak tangan. Baik. Ya, jadi quality over quantity untuk banyak aplikasi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah jumlah data yang banyak ini adalah feature extraction. Jadi kita tidak menggunakan seluruh data, kita hanya ambil sebagian kecil, tapi harus yang relevan. Dan ini gampang-gampang susah memilih mana. Ya, ingat tadi panjang rambut relevan, tetapi ternyata tidak robust. Ada kasus-kasus di mana dia salah, tapi bukan tidak relevan. Jadi kalau kita pilih warna baju, itu mungkin tidak relevan. Jadi kita perlu feature extraction untuk memastikan bahwa data yang kita proses itu hanya yang relevan. Ada data yang relevan dan hanya data yang relevan. Dan yang tidak relevan tidak perlu kita proses. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ada yang tertarik untuk lebih lanjut di teknik elektro, kita punya 2 mata kuliah, ya. EE 671 pengolahan citra dan video digital, EE 748 machine vision pattern recognition. Ini sudah pernah diambil juga oleh dari luar. Syaratnya adalah ini, ya, sudah punya pengetahuan signal and system level, setidaknya level S1. Karena kalau enggak, bahasanya susah banget menjelasannya. Oke. Itu saya rasa dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kalau ada yang mau bertanyakan, ada yang mau berkomentar, silakan. Ya, silakan, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan atau mau berdiskusi dengan Pak Iwan. Adakah? Ada? Kayaknya masih pada capek habis long weekend. Iya, Pak. Saja mendem ya. Anter-anter. Gimana? Ada? Apakah ada teman-teman? Mungkin yang akan ada yang mau bertanya sesuatu dari aplikasi yang disampaikan. Oke, silakan. Ada silakan. Yang tanya? Ada, Pak Iwan. Ya. Tadi Pak, untuk yang Pak Iwan kan lagi udah mengecek area untuk daun, Pak. Nah, itu kan tadi Pak Iwan memberikan contoh dengan menyeken ya, Pak ya? Nah, scan-nya itu pakai apa, Pak? Apakah pakai scanner yang kita tahu atau pakai foto atau pakai apa ya, Pak? Di kasus yang saya buat untuk teman-teman di pertanyaan itu pakai scanner buat kertas itu. Oh, berarti belum pakai, maksudnya itu pakai scanner ya, Pak? Saya kira pakai foto dari kamera atau gimana itu. Sorry, keputus. Oh, jadi yang Pak Iwan gunakan itu scanner ya, Pak ya? Halo? Halo, Pak Iwan. Sepertinya terputus ini.
sepertinya terputus. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar Mas Albert. Sepertinya ini Pak Iwan yang bermasalah. Oke, Mas Ju. Sebentar. Iya, kayaknya Pak Iwan sedikit bermasalah. Mungkin tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Iya, silakan Pak Iwan. Tadi mungkin belum selesai karena terputus. Halo Pak Iwan, apakah bisa terdengar Pak Iwan? Oh, sorry. Masih ya. termute. Oh iya. Silahkan. Sorry. Pak Iwan. Apa namanya? Bisa minta tolong diulang pertanyaannya tadi? Soalnya keputus. Oh, ini Pak. Tadi kan berarti yang dibuat sama Pak Iwan itu baru menggunakan scanner ya Pak ya? Berarti kalau itu diterapkan di yang kamera sekarang, apakah bisa? Iya. Bisa. Memang kita butuh apa namanya, butuh tambahan ya. Kalau keuntungannya pakai scanner kan kita referensinya gampang sekali, DPI-nya misalnya kita tahu, bisa langsung kita convert ke luas gitu. Tapi kalau kita menggunakan kamera biasa, berarti kita butuh satu cara untuk membuat supaya apa namanya, kamera kita tahu misalnya jarak antara kamera dengan daunnya seperti apa, sehingga kita bisa nanti menskalakan sekian pixel yang ada di image itu sama dengan berapa, gitu. Atau kita bisa menggunakan mungkin latar belakang yang agak khusus, misalnya dikasih marker seperti itu untuk mengetahui, oh kalau kita tahu markernya itu 10 cm, di image kita itu jaraknya 100 pixel misalnya, berarti kita tahu 1 pixel merepresentasikan sekian milimeter. Nah, jadi bisa pada prinsipnya, tetapi tidak, memang butuh apa ya, butuh tambahan ini, tambahan algoritma lah untuk bisa mengukur itu. Tapi prinsipnya harusnya bisa. Oh, tapi belum ketemu ininya doang ya Pak berarti ya? Tapi biasanya sama compare, berarti di compare doang Pak kira-kira. Jadi kita misalkan kita punya satu barang yang kita udah tahu ukurannya berapa, dijajarkan gitu, nanti dia ngitung perbandingannya berarti kira-kira Pak. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Salah satu cara. Atau kita pakai LiDAR dan teman-teman ya, tapi itu mahal banget. Okay. Oh, oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi kah? Ya, silahkan. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau di-sharingkan? Atau mungkin kalau teman-teman punya kasus atau case, atau mungkin punya penelitian yang terkait mungkin ya, dan kebetulan memang butuh advice, silahkan teman-teman juga boleh bisa menanyakan gitu ke Pak Iwan. Oh, mungkin saya nanya ke Pak Iwan nih. Gimana? Pak Iwan, kalau di image processing gitu ya Pak ya, tadi kan menarik itu, ada salah satu contoh aplikasinya itu kan tadi pakai ada objek, lalu kemudian bisa apa namanya, dengan warna gitu, jadi objeknya bisa berwarna seperti itu gitu ya. Nah, apakah feature itu bisa disebut juga kayak highlighting image berarti Pak ya, kayak semacam highlight image-nya begitu, atau highlight picture-nya yang malah di highlight kalau dengan kasus yang seperti tadi yang di video tadi Pak? Ya tergantung ininya sih sebetulnya. Kan tadi sebagai untuk demo, dia untuk menunjukkan bahwa dia bisa nge-track nge-track objek misalnya seperti itu. Dia memang menunjukkan seperti itu.
Tapi aplikasi sebenarnya kan kita nggak tahu persisnya ya. Jadi kalau bukan untuk demo, misalnya kita lebih tertarik pada posisi benda misalnya, ya kita nggak perlu fancy kita kasih highlight macam-macam. Yang penting adalah titik tengah benda itu di mana. Teman-teman di tim robot elektro misalnya kalau mau ngejar bolanya itu aturan sekarang warnanya orange. Ya yang penting pokoknya ada objek berwarna orange di lapangan hijau. Robotnya kan nggak perlu melihat indah-indah gitu ya, di highlight macam-macam nggak perlu. Yang penting titik tengah objeknya itu di mana supaya dia bisa ngejar kemana. Jadi tergantung aplikasi kita butuhnya seperti apa. Kalau ini untuk aplikasi augmented reality misalnya, ya kita mungkin ada baiknya kalau kita bisa memberikan informasi tambahan di image itu gitu ya, entah itu ada keterangan tambahan atau di highlight atau segala macam. Jadi sangat tergantung pada aplikasinya seperti apa. Oke, baik Pak Iwan. Terima kasih untuk infonya. Ada teman-teman? Ada lagi teman-teman yang lain? Nggak ada? Ya, sepertinya tidak ada Pak Iwan. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk perhatian teman-teman. Moga-moga sharing 2 kali pertemuan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Kalau kira-kira ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan, bisa ke alamat email saya ini kalau misalnya mau Japri nanya-nanya, boleh aja ya. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau nggak bisa, mungkin saya bisa membantu mengarahkan cari di mana jawabannya. Begitu. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf Pak, jangan pergi dulu. Kita akan screenshot dulu. Foto. Iya. Siap. Seperti biasa. Mohon bantuan teman-teman. Silakan teman-teman yang masih ada di room untuk bisa on cam sebentar. Kita akan sama-sama untuk ini ya Pak. Oke, saya stop sharing ya. Iya, betul Pak. Mungkin bantuan Pak Iman untuk stop sharing dulu. Baik teman-teman, saya tunggu sebentar teman-teman yang bisa untuk Oke, bisa untuk on cam sebentar teman-teman. Saya tunggu sebentar supaya kita bisa sama-sama karena untuk dokumentasi perkuliahan dan ini memang harus didokumentasikan gitu teman-teman. Baik, saya akan ya, saya akan screenshot 1, 2, 3 sebentar teman-teman. Baik, saya kira cukup Pak Iwan dan teman-teman. Oke, ya, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua, selamat istirahat. Moga-moga kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Begitu, saya pamit dulu. Terima kasih Pak Iwan. Ruangan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yo.